Seheboh-hebohnya ada penemuan makam sosok Nyi Roro Kidul di rumah warga. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Dan ternyata itu semua palsu dan hanya settingan. Aduh, lagian hari gini masih percaya aja sih sama hal kayak gitu. BTW, kasus ini mirip sama beberapa sobat totan yang terkena dampak mitos. Padahal mereka tuh nggak tahu apa-apa loh. Salah satunya sobat totan si Samber Lilin. Di kalangan masyarakat, beredar mitos kalau sobat totan ini terkenal sebagai media susuk. Berbeda dengan susuk yang ditanam, cara penggunaan Samber Lilin ini dengan dikonsumsi langsung atau disebut susuk loloh. Katanya sih, ia dipercaya memiliki daya supranatural dan pengasihan yang luar biasa. Samber Lilin adalah serangga jenis kumbang. Nama kerennya Jewel Beetle. Di Indonesia, serangga ini sering ditemukan hinggap di pohon waru. Kumbang ini memiliki keunikan pada elytranya dengan corak warna yang mengkilat. Warna-warni ini disebabkan adanya pigmen unik dalam tubuhnya, teman. Tapi ya, kalau dilihat dari bentuk dan warna sayapnya, memang sih Samber Lilin ini punya pesona luar biasa. Tapi masa iya sih bisa bikin seseorang jadi lebih mempesona? Ya ampun! Si kakak langsung jadi berasa cantik tuh. Otan pikir sih ini hanya sugesti saja. Ya, beginilah nasibku, Tan. Sering dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Mereka menganggap kalau kecantikan tubuhku ini bisa menular ke orang yang memanfaatkanku. Memang sih tubuhku ini berkilau keemasan. Sampai-sampai dahulu di Jepang, aku dijadikan hiasan untuk mahkota atau kancing baju. Padahal tubuh indahku ini memiliki fungsi untuk pertahanan diri, Tan. Agar para pemangsa tidak jadi menangkapku karena disangka warna cerah ini beracun. Nah, ini baru penjelasan yang benar. Kalau mitos-mitos yang tadi, Otan jamin deh palsu alias hoax semua. Kita cukup mengagumi si kumbang sebagai ciptaan Tuhan saja. Gak perlu jadi pengen ikutan tambah cantik dengan cara yang salah. Setuju gak nih? Sobat totan yang satu ini memang mahir meniru suara apapun. Siapa lagi kalau bukan si burung cendet? Tapi ketika dia mengeluarkan suara seperti ini, itu tandanya ada makhluk tak kasat mata mendekat. Selain menjadi hewan peliharaan, cendet juga dipercaya dapat melindungi keselamatan pemiliknya tuh. Bahkan ia sampai rela menukarkan nyawanya. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat Jawa Barat juga percaya jika memakan hati burung cendet dapat membantu kesembuhan anak yang telat berbicara. Harapannya, burung cendet yang memang terkenal akan kicauannya atau bisa dibilang bawel bisa menular ke sang anak. Wah, kalau seperti itu sih, nanti yang ada keberadaan burung cendet makin diburu banyak orang ya teman. Padahal kan burung cendet ini keberadaannya sangat penting untuk keseimbangan alam. Ia termasuk salah satu burung yang dapat mengontrol pertumbuhan serangga, terutama belalang maupun jangkrik. Lagian semua itu hanya mitos ya teman. Otan sih nggak percaya sama hal-hal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Gak cuma si cendet, korban mitos burung selanjutnya adalah si gagak teman. Kalian mungkin pernah dengar kalau di berbagai kebudayaan, gagak identik dengan mitos buruk dan legenda. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan.
Kalau di Amerika sendiri, dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan budaya Tiongkok juga mempercayai kehadiran gagak sebagai pertanda nasib sial. Padahal itu semua salah besar, Tan. Aku tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal tersebut. Semua mitos itu melekat karena bentuk dan sifat alami yang aku miliki. Dari warna dan bentuk fisikku saja, banyak yang menganggap kalau aku adalah jelmaan dari sesuatu yang tak terlihat. Suaraku yang terdengar serak dan parau dianggap sebagai suara yang mengerikan. Apalagi jika aku dan kawananku sedang bermigrasi dalam jumlah yang banyak. Sebagian orang menganggap aku ini suka keroyokan. Tapi apalah daya, semua kesan negatif itu akhirnya terus melekat padaku. Sampai-sampai melupakan sifat asliku sebagai hewan yang cerdik, setia kawan, dan pintar mengingat. Betul, Sob. Otan setuju sama kamu nih. Kamu kan memang memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Tak hanya bisa memecahkan teka-teki, tapi bisa juga memahami konsep sebab akibat. Nah, sama halnya seperti orang percaya akan makam palsu tadi, teman. Padahal keberkahan dan kesembuhan bisa didapatkan dengan cara yang benar, bukan dengan hal-hal seperti itu. Ternyata Sobat Otan yang terkena dampak mitos tak hanya hewan-hewan darat saja, teman, tetapi hewan air juga. Sekarang Otan tanya, kalian percaya nggak sih kalau ternyata ada mitos larangan untuk nggak boleh mengkonsumsi ikan lele? Padahal kan ia nggak beracun dan langka. Lantas apa alasannya? Kita coba tanya-tanya pendapat warga, yuks. Memang ada salah satu desa itu nggak boleh makan lele. Katanya apa sejarahnya itu pedanyangannya itu lele sakit, gatal atau gimana sakit-sakit. Desanya di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Bagi sebagian besar masyarakat Lamongan, lele merupakan hewan sakral dan tidak boleh dimakan. Bahkan bila ada yang tidak sengaja menangkap atau memakannya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja menimpa orang tersebut. Mitos orang Lamongan tidak boleh makan lele ini berawal dari legenda sejarah Boyopati. Boyopati adalah murid Sunan Giri yang diutus untuk mengambil keris di rumah Nyi Lurah. Rupanya niat mengambil keris itu tidak mendapat sambutan baik. Akhirnya dengan kesaktiannya, Boyopati pun mengambil keris secara diam-diam. Mengetahui keris itu berhasil direbut, Nyi Lurah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Boyopati. Rupanya pasukan ini kehilangan jejak Boyopati yang ternyata sudah bersembunyi di kolam lele. Setelah berhasil selamat, Boyopati bersumpah bahwa dia dan keturunannya tidak akan memakan lele yang telah menyelamatkannya. Nah, dari sinilah mitos orang Lamongan tidak makan lele lahir, teman. Tapi ini masih sekedar cerita rakyat ya. Karena kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, lele ini sangat baik kok untuk dikonsumsi. Apalagi dengan harga yang terbilang ekonomis. Mantap jiwa! Tak hanya si ikan berkumis saja yang memiliki mitos, teman. Tapi ada juga ikan yang memiliki mitos sebagai perwujudan dari prajurit. Yap, benar sekali teman. Ia adalah si ikan dewa. Di Cibulan, Jawa Barat, beredar cerita kalau sobat-sobat Otan ini merupakan jelmaan dari prajurit Prabu Siliwangi. Konon, prajurit-prajurit tersebut dikutuk karena tidak setia kepada sang Prabu. Bukan cuma itu saja, mitos lain juga menyebutkan kalau populasi ikan ini tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Emang iya? Sebenarnya populasi kami bisa tidak membludak atau berkurang karena ada beberapa faktor, Tan. Semenjak ada mitos tersebut, tidak ada lagi yang berani mengambilku, sehingga populasiku tetap terjaga. Mereka percaya
Mengambil kami dari kolam bisa mendatangkan malapetaka. Sedangkan kami tidak pernah overpopulasi karena sebenarnya aku cukup sensitif saat bereproduksi. Banyak faktor yang harus dipenuhi, seperti air yang jernih, sirkulasi, sampai suhu air. Tapi sisi positif dari mitos tentang sobat otan ini adalah terjaganya mereka dari penangkapan besar-besaran. Nah sekarang siapa nih yang mau berenang sama si ikan dewa? Otan duluan ah! Biur! Ada beberapa hewan yang dipercaya jadi pertanda datangkan rezeki. Salah satunya kodok. Berdasarkan primbon Jawa, kodok yang masuk ke dalam rumah bisa membawa rezeki bagi pemiliknya. Kodok dipercaya sebagai tanda kalau akan ada tamu jauh yang datang ke rumah suatu saat nanti. Tamu tersebut biasanya akan memberikan kabar baik untuk sang pemilik rumah. Tapi banyak juga rupanya orang yang mempercayai mitos yang keliru, teman. Salah satunya dengan menggunakan si kodok untuk meramal masa depan. Emangnya dia masuk angin? Paman ada-ada aja nih. Ya ampun Paman, zaman udah modern masih aja percaya sama hal-hal kayak gini. Ayo, cepat lepaskan sobat otan. Biarkan dia hidup dengan tenang. Padahal aku mengeluarkan suara karena beberapa alasan, Tan. Pertama, untuk menarik perhatian betina saat musim kawin tiba. Kedua, untuk menandai wilayah kekuasaanku. Biasanya aku juga melakukan ini saat merasa terancam. Jadi bukan karena ada hal gaib ya. Apalagi sampai percaya ada makam Nyi Roro Kidul di dalam rumah warga. Nggak habis fikri deh otan. Nah kalau sobat otan yang satu ini jelas-jelas bentuknya nggak ada yang menyeramkan sama sekali. Tapi siapa sangka kalau sobat otan ini juga jadi objek mitos, teman. Ada kepercayaan kalau siput dan keong bisa menjadi media ilmu sihir dan sebangsanya. Kalau Otan sih yakin kalau teman-teman di rumah pasti nggak ada yang yakin sama mitos soal siput ini. Tapi faktanya di beberapa daerah masih ada juga yang mempercayai hal-hal yang gak masuk akal seperti ini. Nah dari mitos yang beredar, ciri-ciri keong atau siput yang menjadi perantara ilmu hitam adalah berwarna hitam atau keemasan. Selain itu, dari jumlah siput atau keong yang banyak ditemukan dalam satu lokasi, semakin banyak, semakin kuat pula energi hitamnya. Ya, memang seperti inilah takdirku, Tan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal aku dan teman-temanku ini banyak sekali jenisnya. Jadi kalau ada yang berwarna hitam atau emas, itu sangat-sangat wajar. Begitupun dengan jumlahku yang sangat banyak, Tan. Dimana nggak banyak? Coba saja lihat telurku ini. Sekali bertelur, aku bisa menghasilkan hingga 100 butir. Nah, sudah jelas dan clear kan? Kalau Sobat Otan ini hanya korban mitos. Jadi nggak ada tuh hal-hal spiritual yang melekat padanya.